Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dezakia Lubna dengan NIM 19030009 dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Devni Primasari, SSI, MSc. Baiklah, kali ini saya akan presentasikan tentang hasil penelusuran saya dengan judul Pemeriksaan pengamatan outlier dengan pengamatan yang berpengaruh berdasarkan fungsi survival Kaplan-Meier untuk data tersensor kanan. Baiklah, untuk bab 1 pendahuluan kita akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang masalah, masalah yang sering ditemui dalam analisis data survival adalah adanya pengamatan yang tidak lengkap karena terdapat unit penelitian yang sampai akhir pengamatan tidak mengalami peristiwa yang diperhatikan. Kasus tersebut sering disebut dengan data tersensor atau sensor data. Pada penelitian ini akan membahas mengenai estimasi fungsi survival dengan menggunakan estimasi Kaplan-Meier, khususnya dengan menggunakan grafik estimasi Kaplan-Meier. Fungsi survival tersebut dibuat berdasarkan data lengkap dan data tidak lengkap atau tanpa pengamatan ke satu, lalu dilakukan pemeriksaan outlier dan unit pengamatan yang berpengaruh terhadap estimator fungsinya berdasarkan data tersensor kanan. Kedua, batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada penerapan estimasi fungsi survival dengan menggunakan estimasi Kaplan-Meier, khususnya menggunakan grafik estimasi Kaplan-Meier pada data pasien kanker payudara Klub Candedes, Jakarta. Rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah disampaikan tadi, rumusan masalahnya yaitu satu, bagaimana metode pemeriksaan outlier untuk data sampel tersensor kanan berdasarkan fungsi distribusi kumulatif Kaplan-Meier. Yang kedua, bagaimana metode analisis pengaruh dari data sampel tersensor kanan berdasarkan fungsi kemungkinan atau likelihood function. Tujuan penelitian itu tersendiri yaitu yang pertama mengetahui metode pemeriksaan outlier untuk data sampel tersensor kanan berdasarkan fungsi distribusi kumulatif Kaplan-Meier. Yang kedua mengetahui metode analisis pengaruh untuk data sampel tersensor kanan berdasarkan fungsi kemungkinan atau likelihood function. Manfaat dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam mengembangkan ilmu teoritis yang pelajari di perkuliahan dan menambah wawasan tentang analisis survival, khususnya tentang mempelajari suatu pengamatan yang mempengaruhi fungsi survival Kaplan-Meier pada data tersensor kanan. Selain itu juga bermanfaat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kajian teorinya yang pertama ialah kanker payudara, yang kedua analisis survival, yang ketiga dasar teori analisis survival, yang keempat estimasi Kaplan-Meier, yang kelima pemeriksaan outlier, yang keenam pemeriksaan data berpengaruh. Baiklah, kita akan lanjut pada yang pertama yaitu pembahasan tentang kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara. Pada kanker payudara ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit kanker payudara, baik itu dari keturunan, dari faktor imun, faktor internal dan faktor eksternal dari pasien. Yang kedua, analisis survival. Analisis survival adalah kumpulan dari prosedur statistika untuk menganalisis data waktu antar kejadian time to event data atau menganalisis data yang berhubungan dengan waktu, mulai dari waktu mulai sampai terjadinya suatu peristiwa. Dalam analisis survival terdapat 3 penyensoran. Yang pertama yaitu penyensoran kanan. Bentuk penyensoran kanan ini adalah yang paling umum dilakukan karena ketika observasi berakhir sebelum kejadian dan kita tidak tahu pasti kejadian itu akan berakhir, maka studi pada waktu tersebut dan datanya tidak dimasukkan. Yang kedua adalah penyensoran kiri. Penyensoran kiri terjadi ketika waktu kejadian sudah terjadi sebelum observasi dimulai, tetapi tidak tahu tepat kapan kejadian itu terjadi. Yang ketiga adalah penyensoran interval. Penyensoran interval adalah terjadi ketika waktu kejadian hanya diketahui dalam waktu interval tertentu. Dasar-dasar teori analisis survival itu ada 3, yaitu satu, fungsi kepadatan peluang atau distribusi kumulatif.
dapat dilihat persamaannya pada layar. Yang kedua, fungsi survival dapat dilihat persamaannya pada layar. Yang ketiga, fungsi hazard dapat dilihat bentuk-bentuk persamaan dari dasar teori analisis survival. Yang selanjutnya adalah aplikasi estimasi Kaplan-Meier. Kaplan-Meier merupakan statistik non-parametrik dengan data tersensor kanar. Ini adalah bentuk distribusi kumulatif dengan estimator Kaplan-Meiernya. Yang selanjutnya ada pemeriksaan outlier. Pemeriksaan outlier itu pengamatan yang outlier atau bisa disebut juga metode yang digunakan bagian dari analisis statistik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi data yang berbeda atau ekstrim dari pola atau pola umum dalam dataset tersebut, di mana selisih antara fungsi distribusi kumulatif survival pada data lengkap dengan tidak lengkap mempunyai selisih yang tidak sama dengan 0. Untuk melihat apakah pengamatan tersebut outlier atau bukan, maka kita dapat lihat dari selisih antara peluang distribusi kumulatif yang dibentuk dengan data lengkap dan data tidak lengkap. Selanjutnya adalah pemeriksaan data berpengaruh. Dalam sebuah observasi biasanya mempunyai pengamatan yang hampir semuanya sama, tidak ada yang menonjol. Ketika kita menghapus unit pengamatan ke pertama, dan jika fungsi kemungkinannya berbeda antara pengamatan lengkap dan tidak lengkap, maka unit pengamatan yang tidak lengkap tersebut berpengaruh. Yang ketiga, metode penelitian. Di sini kita akan membahas jenis penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampelnya ialah populasi pada ini adalah semua data pasien kanker payudara klub Kendedes di Jakarta. Yang kedua, sampelnya adalah penderita kanker payudara yang bergabung dalam klub Kendedes tersebut. Prosedur penelitian pada metode penelitian kali ini yaitu menyusun waktu di mana peristiwa yang diperhatikan. Yang kedua, untuk setiap waktu hitung banyaknya subjek yang hidup, dan yang kedua itu banyak subjek yang mati. Yang ketiga, menghitung taksiran fungsi survival Kaplan-Meier. Yang keempat, menghitung fungsi distribusi kumulatif yang menggunakan metode Kaplan-Meier berdasarkan data lengkap. Yang kelima, menghitung ulang fungsi distribusi kumulatif dengan menggunakan metode Kaplan-Meier tanpa unit pengamatan ke I. Yang keenam, pengamatan outlier dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif dengan menggunakan metode Kaplan-Meier antara data lengkap dan data tidak lengkapnya. Sebuah pengamatan dikatakan outlier jika selisih antara fungsi kumulatif pada data lengkap dan data tidak lengkap tidak bernilai 0. Yang kedelapan, menghitung analisis pengaruh. Yang kesembilan, menarik kesimpulan. Pada kali ini kita akan membahas dan masuk ke dalam pembahasan hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan ini kita lihat hasil penaksiran dari fungsi survival Kaplan-Meier dan fungsi distribusi kumulatif Kaplan-Meier. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel akan saya lampirkan nanti di bawah, dapat dilihat bahwa data yang berukuran 44 pengamatan atau 44 division, ada 19 pasien penderita kanker payudara yang meninggal dan bertahan pada waktu yang diukur dalam bulan sejak dilakukannya operasi. Ini adalah tabel berupa data penderita kanker payudara yang telah dikodekan. Keterangannya plus itu adalah data tersensor. Jadi umur 36, 36 plus, 40 plus, 58 plus adalah orang yang meninggal pada usia tersebut. Pada waktu tersebut. Ini yang kedua adalah nilai tafsiran fungsi survival Kaplan-Meier dan fungsi distribusi kumulatifnya. Ini dapat kita cari dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nanti akan saya cantumkan bagaimana cara kita memasukkan nilai untuk taksiran peluang Kaplan-Meier ke dalam software SPSS tersebut. Pemeriksaan yang selanjutnya ialah pemeriksaan pengamatan outlier. Untuk pemeriksaan pengamatan outlier, kita akan menghitung selisih antara fungsi distribusi kumulatif pada data lengkap dan data tidak lengkap. Untuk fungsi distribusi kumulatif pada data yang tidak lengkap, sudah dihitung pada tabel pada tabel sebelumnya. Di sini akan dibuat 19 fungsi selisih distribusi kumulatif antara data yang lengkap dan data tidak lengkap.
dapat kita lihat pada tabel adalah hasil perhitungan 19 fungsi selisih distribusi kumulatif untuk pemeriksaan outlier-nya. Ini RJ ini adalah subjek yang dikatakan masih hidup. DJ ini adalah pasien yang dikatakan sudah meninggal. Banyaknya. Jadi 0 waktu dari 0 sampai 8 bulan tidak ada yang meninggal. 8 sampai 10 bulan ada yang meninggal pada waktu tersebut. Dan ini hasil perhitungannya dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya, pada kurva tersebut terlihat bahwa selisih fungsi distribusi kumulatif pada data lengkap dan data tidak lengkap menunjukkan pengamatan yang ke-17, 18, 19, dan merupakan pengamatan outlier atau yang mempunyai selisih antara distribusi kumulatifnya karena berada jauh dari selisih fungsi distribusi yang lainnya. Nah, data ke-19, 17, 18, dan 19. Terlihat sangat jauh berbeda hasil yang diterakan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pengamatan berpengaruh berdasarkan pada pengamatan lengkap yang sudah dihitung pada tabel sebelumnya, maka akan dihitung fungsi likelihood untuk melihat pengamatan berpengaruhnya. Untuk waktu dari 8 bulan ke 10 bulan dengan kesamaannya, maka diperoleh likelihoodnya seperti ini. Ini akan kita masukkan pada persamaan estimasi Kaplan-Meier yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, contoh hasil perhitungan dari fungsi likelihood pada data lengkap ada pada lampiran 2 dan contoh perhitungan fungsi likelihood tanpa likelihood itu ada pada tabel 4.4. Nanti akan saya lihatkan lampirannya. Ini adalah kurva nilai kemungkinan dari yang bertahan hidup. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian ini adalah pada pemeriksaan outlier berdasarkan selisih fungsi distribusi kumulatif antara data lengkap dan data tidak lengkap tanpa pengamatan ke-1 yang diterapkan pada data sensor kanan khususnya pada data penderita kanker payudara yang bergabung dan ke klub Kendedes Jakarta diperoleh dengan pengamatan ke-17, 18, dan 19 merupakan pengamatan outlier karena ketiga pengamatan tersebut berada jauh dari pengamatan lainnya. Dan pada kurva yang telah saya ditampilkan tadi menunjukkan bahwa pada data pengamatan ke-33, 39, dan 41 titik tersebut berada jauh dari kumpulan titik lainnya. Dapat diduga bahwa pengamatan tersebut adalah pengamatan yang berpengaruh terhadap selisih nilai perubahan likelihood-nya. Saran yang dapat saya sampaikan di sini adalah karena sifat dari fungsi distribusi kumulatif dan sifat dari fungsi likelihood yang rentan terhadap pembuangan data, sehingga mengakibatkan selisih rasio yang tidak akan pernah sama ketika ada sebuah pengamatan yang dibuang. Jadi peneliti kurang tepat jika melakukan analisis pemeriksaan outlier atau untuk fungsi survival atau likelihood dari fungsi survival, karena sifat dari kedua statistik juga akan sangat berbeda ketika ada data yang dibuang, artinya dia tidak robust. Ini adalah data penelitian data penderita kanker payudara yang telah dimestaktomikan. Terdapat 44 pasien. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya lihatkan ini adalah output hasil SPSS yang telah kita tarik tadi estimasinya. Ini adalah kurva dari kurva dari survivalnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.